Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks kita sebagai sebuah nyanyian itu menggunakan pola yang disebut dengan penguatan atau pengulangan melalui kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Dan kita boleh cek ya, yang kalimat pertama disebutkan aku hendak memuliakan Tuhan, kemudian dikuatkan dengan bermazmur bagi Allahku. Kata memuliakan dan dikuatkan dengan kalimat kedua bermazmur. Yang bagian pertama itu kata Yahweh, Tuhan dengan huruf besar semua, dan kalimat kedua dengan Elohim. Kemudian ditambah lagi kalimat pertama ada kata aku hidup, dan kalimat kedua selagi aku ada, selama aku hidup, selagi aku ada. Jadi kalau kemudian kita gabung, kita akan menemukan bahwa aku hendak memuliakan dan bermazmur bagi Tuhan Allahku selama aku hidup, selagi aku ada. Apa yang dimaksudkan dengan pola yang seperti ini? Yang disebut dengan penguatan tentang pernyataan yang sungguh-sungguh, pernyataan yang betul-betul menjadi kerinduan hati. Sehingga kita boleh menemukan bagaimana pemazmur selama dia hidup, selama dia ada, dia akan bermazmur dan memuliakan nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, pertanyaan kan berikutnya gini, gimana dan kenapa? Kalau kenapanya lebih mudah. Kenapa? Karena dalam teks waktu itu atau dalam penghayatan waktu itu, ketika orang sudah mati, dia tidak bisa memuliakan Tuhan lagi. Setelah mati, kehidupan akan punya caranya sendiri. Tetapi kesempatan memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, hanya selagi kita hidup. Kemudian bagaimana? Nah ini, yang pertama yang saya usulkan adalah bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah mensyukuri hidup itu sendiri. Selama saya hidup, selama saya masih bernafas, selama saya ada, ya berarti kita bersyukur. Kenapa? Karena saya mensyukuri saya ada itu. Karena saya tidak punya kapasitas, saya tidak punya kuasa atas ada itu sendiri. Saya tidak punya kuasa hari ini saya hidup, tetapi Tuhan memberikan anugerah kehidupan buat saya, buat kita. Maka itu hal yang patut kita syukuri. Kemudian yang kedua, kalau dalam suasana baik, sangat mudah buat kita untuk bersyukur. Belum tentu juga ya. Belum tentu di masa-masa baik kita bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena kita anggap sesuatu yang biasa, atau bahkan sesuatu yang kita sebut sebagai hak saya. Sewajarnya saya punya kehidupan yang baik. Karena saya begini, dan seterusnya. Kita punya banyak alasan atas dasar kapasitas kita untuk punya hidup yang baik. Sehingga kita lupa bersyukur pada Tuhan. Kita lupa bahwa ada bagian Allah yang dikerjakan Tuhan buat kita. Dan itu yang membuat kita masih bisa berbuat baik, kita masih bisa ngerti nalar yang betul, dan itu semua anugerah Tuhan. Sehingga pencapaian apapun sebenarnya dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan. Apalagi kalau kemudian kita tambahkan dengan fakta yang pertama, pencapaian apapun tidak pernah terjadi kalau kita nggak hidup. Berarti kita mencapai sesuatu karena kita hidup. Itu semua anugerah Tuhan, maka patut disyukuri. Nah yang ketiga, bagaimana kita bersyukur kalau kemudian hidup kita lagi nggak baik-baik saja. Keadaan lagi tidak menguntungkan kita, lagi sial-sialnya gitu ya. Bagaimana kita harus mensyukurinya?
tentu pengalaman itu adalah pengalaman yang sangat baik buat kita. Karena kehidupan yang kemudian dibangun dari luka, dari pengalaman yang buruk, dari penderitaan, itu kehidupan yang jauh lebih kuat. Bahkan katanya, apa yang saya dengar, tulang yang patah dan kemudian dia pulih nyambung lagi, itu tulang yang paling kuat dari semua tulang yang tidak pernah patah. Sesuatu yang patut kita syukuri dalam kehidupan ini. Maka ada banyak alasan untuk buat kita bersyukur selama kita hidup, selama kita ada. Hati yang penuh syukur, baru kemudian dinyatakan dengan bermazmur, diucapkan dengan ritus, ibadah, persekutuan, aktivitas, pelayanan, kehidupan bersama dengan yang lain, dan seterusnya. Itu tahapan yang berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Sang Empunya hidup, Sang Pemelihara hidup, senantiasa memberkati setiap sahabat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.